Baik, Assalamualaikum dan selamat malam untuk teman-teman dan Pak Denny. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya di sini kami dari grup atau tim 3, kelas desain dan manajemen jaringan komputer kelas A. Di sini kami akan membahas evaluasi on the current or existing network pada tanggal 19 Mei 2022. Next. Di sini untuk member kami yang pertama itu ada Andika Wahyu Wijaya Fernando, yang kedua ada Alif Firdaus Marsyah, yang ketiga ada Calvin Dev Agustian Kolai, yang keempat ada Dela Febriana, yang kelima ada Desi Ramadhani, yang keenam ada Dewa Akbar Arizona, yang ketujuh ada ada saya sendiri dengan Mardiana, yang kedelapan ada user Farko Dewa Tama. Next. Baik, untuk outline yang akan kami paparkan malam ini, yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kesalahan umum, yang keempat ada aspek penting, dan yang kelima ada evaluasi jaringan. Yang keenam ada analisis QoS atau Quality of Service. Next. Untuk yang pertama itu ada definisi evaluasi jaringan. Next. Oke, jadi definisi evaluasi jaringan sendiri di sini ada bentuk penggunaan teknologi internet yang dilakukan di seluruh dunia sifatnya pasti untuk meningkatkan produktivitas. Untuk menjalankan penggunaan teknologi internet tersebut dengan baik, maka dibutuhkan suatu jaringan internet yang baik pula. Jaringan komputer adalah komputer-komputer atau host-host yang saling terhubung ke suatu komputer server dengan menggunakan topologi tertentu di dalam suatu area tertentu. Evaluasi jaringan merupakan suatu kegiatan untuk menganalisa kualitas jaringan komputer dengan menerapkan metodologi QoS atau Quality of Service untuk mengetahui sejumlah faktor atau parameter yang mempengaruhi kualitas jaringan komputer. Baik, kita masuk ke tujuan evaluasi jaringan. Next. Tujuan evaluasi jaringan tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala pada setiap perangkat jaringan. Evaluasi jaringan sendiri adalah penilaian kinerja perangkat jaringan komputer, di mana setelah perangkat jaringan komputer yang sudah digunakan, akan ada pengujian perangkat jaringan yang lebih untuk menguji pemahaman seberapa bagus perangkat jaringan komputer pada saat digunakan, agar dapat mengetahui apakah ada kekurangan dan kendala pada setiap perangkat jaringan komputer. Next. Tujuan evaluasi jaringan ini tentu supaya segala pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, dengan adanya evaluasi jaringan ini adalah salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas perangkat jaringan komputer pada saat dijalankan, dan juga produktivitas perangkat jaringan komputer tersebut untuk bisa dipakai 5 tahun mendatang. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kesalahan umum. Next. Oke, di kesalahan umum ini ada 5 poin. Yang pertama, kegagalan piranti jaringan. Yang kedua, kegagalan kabel jaringan. Yang ketiga, kerusakan kabel dan konektor jaringan. Keempat, gangguan hub atau switch. Dan yang kelima, koneksi lambat. Oke, yang pertama di sini ada kegagalan piranti jaringan, yang di mana kegagalan piranti jaringan ini bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan. Oke, selanjutnya di sini ada kegagalan kabel jaringan, di mana kesalahan ini tuh terjadi karena akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan, putusnya kabel antar switch sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Oke, kemudian ada kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya dengan
peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Adapun kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN adalah kabel UPT dengan konektor RJ45. Gangguan pada kabel jenis ini adalah konektor tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan kabel yang salah sehingga kabel terputus. Indikasi yang bisa dilihat pada lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada hub atau switch. Namun, jaringan yang memakai kabel ini jarang terjadi kesalahan karena menggunakan topologi star. Workstation terpasang secara paralel dengan menggunakan hub atau switch. Baik, selanjutnya gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau networker. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation atau komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Jika lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinannya hub tersebut rusak. Jika ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Selanjutnya ada koneksi lambat. Jadi permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di-sharing atau juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sedang mengunduh atau upload malware, virus seperti virus, trojan atau spyware yang menghabiskan bandwidth. Solusinya adalah gunakan bandwidth manajemen antivirus atau anti spyware. Selanjutnya yaitu aspek penting dalam desain jaringan. Next. Yang pertama ada media transmisi. Media transmisi merupakan suatu perangkat penghubung antar komputer dengan perlengkapan jaringan lain. Pada media transmisi yang perlu diperhatikan adalah jenis kabel yang akan digunakan. Karena guna menciptakan suatu jaringan komputer yang bagus ialah kecepatan transfer, panjang maksimum dari kabel itu, serta jenis konektor yang digunakan. Yang kedua ada fault tolerance. Merupakan sebuah pemahaman di mana di dalam membangun sebuah jaringan, kita harus meminimalisir terjadinya sebuah gangguan dan memastikan seluruh infrastruktur yang dibangun dapat terus berjalan dengan baik dan sempurna. Yang ketiga, scalability merupakan bagaimana kita menjaga performa dari jaringan komputer agar tidak berkurang ketika akan melakukan ekspansi jaringan atau penambahan user dan network. Hal ini yang sering dialami oleh service provider, di mana walaupun pengguna ISP bertambah banyak, ISP harus tetap dapat menjaga performa dari jaringan yang dibangun. Yang keempat, quality of service atau QoS merupakan bagaimana cara kita bisa membagi-bagi jatah resource sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam suatu organisasi. Jika tidak menerapkan QoS, mungkin tidak jelas layanan mana yang akan terkena imbasnya. Namun, dengan menerapkan QoS berarti kita menerapkan prioritas. Selanjutnya ada security. Intinya adalah bagaimana membuat jaringan komputer yang kita bangun itu aman, baik dari internal maupun eksternal. Dan kerahasiaan dari informasi dan komunikasi bisa terjaga sehingga hanya user yang asli dapat mengaksesnya. Selain itu, bagaimana suatu informasi dan komunikasi dapat selalu tersedia walaupun terjadi sebuah masalah. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi jaringan, yaitu kita mengambil studi kasus jurnal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan. Oke, pertama desain topologi jaringan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu unsur pelaksanaan pemerintahan yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dari segi keterjangkauan, DESDM memiliki 3 gedung, yaitu Gedung A 3 lantai, Gedung B 2 lantai, dan Gedung C 2 lantai. Sekarang ini komputer yang berada di DESDM
tidak dihubungkan menggunakan kabel LAN, tetapi dihubungkan menggunakan sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh access point yang terdapat di setiap gedung di lantai 1, 2, dan 3, sehingga menyebabkan akses jaringan data dan internet yang kurang stabil. Oleh karena itu, peneliti ingin merancang jaringan LAN dengan menambahkan kabel pada setiap komputer. Ketersediaan struktur jaringan pada DESDM saat ini memiliki 1 ISP, 1 server, 1 router, 4 switch, dan 14 access point. Permasalahan umum yang terjadi terkait kinerja jaringan pada DESDM yaitu banyaknya perangkat yang mengirim dan mengakses file-file berukuran besar dan streaming HD video, sehingga bisa memperlambat kinerja jaringan. Oleh karena itu, peneliti ingin menerapkan metode VLAN dan access control list untuk membatasi trafik jaringan dan memblokir situs yang dianggap mengganggu kinerja karyawan dan membuat batas hak akses pada jaringan LAN yang akan dirancang. Maka dari itu diperlukan pengembangan pada jaringan yang sudah ada. Oke, berikut ini merupakan desain jaringan yang saat ini sedang ada di DSDM dan beserta perangkat jaringan komputernya, yaitu router sebanyak 1, switch sebanyak 4, access point 14, server 1, dan jumlah end device yaitu komputer sebanyak 18. Kemudian masuk ke bagian analisis permasalahan terkait kinerja jaringan komputer pada DSDM. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Pertama, pengembangan topologi jaringan di setiap gedung dan penambahan kabel LAN. 2. Penambahan perangkat jaringan seperti ISP, switch, dan komputer dilakukan untuk meningkatkan kinerja jaringan sebagai upaya peningkatan kualitas jaringan. 3. Penambahan VLAN dan akses control list dilakukan agar dapat memecah broadcast pada jaringan. Selain itu juga dapat memudahkan mengendalikan jaringan komputer sehingga aliran data setiap divisi dapat menjadi lebih stabil. Keempat, manajemen access point dilakukannya penempatan yang sesuai lokasi dan kebutuhan sehingga kinerja access point tersebut dapat lebih efektif. Kelima, penerapan access list pada lantai 2 gedung A agar tidak bisa diakses oleh gedung lain. Baik, berikutnya merupakan perbaikan desain topologi jaringan. Di samping merupakan gambar rancangan topologi jaringan logis yang baru. Pada sistem rancangan topologi baru di samping menggunakan jaringan LAN atau local area network dan penghubung antara router dan internet service provider atau ISP ke router yang berada pada DESDM dengan menggunakan kabel fiber optik. Sedangkan penghubung antara router ke switch tiap lantainya menggunakan kabel unshielded twist pair atau UTP. Kemudian switch yang ada pada setiap lantai 1, 2, dan 3 menghubung ke setiap komputer di bagian-bagian unit kerjanya agar terhubung dalam satu jaringan. Sedangkan yang menghubungkan antara router ke switch tiap lantai menggunakan kabel unshielded twist pair atau UTP. Kemudian switch yang ada di lantai 1 dan lantai 2 menghubungkan ke personal komputer bagian-bagian unit kerjanya agar terhubung dalam satu jaringan. Next. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu jaringan yang sudah ada, peneliti akan menambahkan sebuah jaringan VLAN sebagai pengamanan atau pembatasan hak akses di antara unit kerja. Berikut pembagian IP dan nama VLAN-nya. Yang pertama, dengan VLAN ID 10, dengan VLAN name-nya, lantai 1 gedung A, dan IP address-nya 192.168.10.1/24. Yang kedua, VLAN ID-nya 20, dengan VLAN name-nya lantai 2 gedung B, IP address-nya 192.168.20.1/24. Yang ketiga, VLAN ID-nya 30, dengan VLAN name-nya lantai 3 gedung A, IP address-nya 192.168.30.1/24. VLAN ID yang keempat, VLAN ID-nya 40, dengan VLAN name-nya gedung B, IP address-nya 192.168.40.1/24. Yang kelima, VLAN ID-nya 50,
dengan VLAN name-nya gedung C, IP address-nya 192.168.50.1/24. Yang keenam dengan VLAN ID 60 dan VLAN name-nya server dengan IP address 192.168.60.1/24. Next. Selanjutnya, di samping ada gambar rancangan topologi jaringan fisik yang baru. Gedung A dapat dilihat sebelum dikembangkannya jaringan komputer terdapat 6 akses point, 2 switch, dan terdapat 9 komputer yang masih terhubung ke internet menggunakan pancaran sinyal dari akses point. Setelah jaringan dikembangkan, terdapat 3 akses point, 3 switch, dan penambahan 20 komputer di setiap divisi kerja yang belum memiliki komputer, yang semua komputer terhubung langsung ke kabelan. Next. Berikutnya, gedung B sebelum dikembangkannya jaringan komputer terdapat 1 server, 1 switch, 3 access point, dan 6 komputer yang terdapat di setiap divisi kerja yang semua komputer belum terhubung menggunakan kabelan, melainkan terhubung menggunakan pancaran sinyal access point. Setelah jaringan dikembangkan, terdapat 2 switch, 1 server, 2 access point, dan 6 komputer yang telah terhubung menggunakan kabelan. Next. Selanjutnya, gedung C. Sebelum jaringan komputer dikembangkan, terdapat 4 access point dan 3 komputer yang belum terhubung menggunakan pancaran sinyal dari access point. Dan setelah jaringan dikembangkan, terdapat 1 switch, 1 access point, dan penambahan 8 komputer di setiap divisi kerja yang belum memiliki komputer, yang semua komputer terhubung langsung ke kabelan. Ada gambar di atas ataupun di samping, dapat lihat ada penambahan 1 ISP dan beberapa komputer di setiap ruangan gedung, dan penambahan 2 buah switch, layer 2, serta kabel UTP sebagai penghubung dari switch ke komputer klien yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pengurangan beberapa access point yang telah ada. Next. Berikut merupakan hasil perkembangan jaringan. Di atas berikut ini merupakan blueprint topologi jaringan komputer yang telah dikembangkan. Next. Berikut merupakan hasil dari pengembangan jaringan komputer di DESDM yang telah diterapkan. Yang pertama, pengembangan topologi jaringan di setiap gedung dan penambahan kabelan. Yang kedua, penambahan perangkat jaringan seperti ISP, switch, dan komputer dilakukan untuk meningkatkan kinerja jaringan sebagai upaya pengingat kualitas jaringan. Yang ketiga, penambahan VLAN dan access control list dilakukan agar dapat memecah broadcast pada jaringan. Selain itu juga dapat memudahkan mengendalikan jaringan komputer sehingga aliran data setiap divisi dapat menjadi lebih stabil. Yang keempat, memanajemen bandwidth dilakukan aliran data setiap divisi menjadi stabil, didistribusikan secara merata ke setiap pengguna dan tidak hanya digunakan oleh satu orang saja. Yang kelima, manajemen access point dilakukannya penempatan yang sesuai lokasi dan kebutuhan sehingga kinerja access point tersebut dapat lebih efektif. Yang keenam, pengamanan jaringan dilakukan untuk mengamankan jaringan lokal supaya mencegah gangguan pada jaringan serta menerapkan access list pada lantai 2 gedung A agar tidak bisa diakses oleh gedung lain. Untuk selanjutnya, apa yang keenam yaitu analisis QoS atau Quality of Service. Next. Quality of Service sendiri adalah kemampuan dalam menyediakan performa dari jaringan komputer dalam penyediaan layanan kepada aplikasi-aplikasi di dalam jaringan komputer tersebut, sehingga menentukan tingkat kepuasan dari pengguna yang menggunakan jaringan tersebut. Ada beberapa parameter dari QoS. Yang pertama adalah bandwidth atau throughput. Bandwidth merupakan kapasitas atau daya tampung kabel Ethernet agar dapat dilewati traffic paket data dalam jumlah tertentu. Dan juga bisa berarti jumlah konsumsi paket data per satuan waktu yang digunakan dalam satuan bit per second atau bps. Next. Yang selanjutnya adalah delay.
Delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh data atau informasi untuk sampai ke tempat tujuan atau informasi tersebut dikirim. Delay pada suatu jaringan akan menentukan langkah apa yang akan kita ambil ketika kita memanajemen suatu jaringan. Ada standarisasi nilai delay dari Tifon. Yang pertama, sangat bagus apabila besar delay itu di bawah dari 150 milisecond. Bagus ketika besar delay itu 150 sampai dengan 300 milisecond. Sedang apabila di antara 300 sampai dengan 450 milisecond, dan sangat jelek apabila lebih dari 450 milisecond. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah packet loss. Merupakan banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan paket tersebut dikirim. Ketika paket loss besar, maka akan dapat diketahui bahwa jaringan sedang sibuk atau terjadi overload. Paket loss mempengaruhi kinerja jaringan secara langsung. Di sini maksudnya dalam pengiriman data itu tidak seluruh data terkirim secara sempurna 100%. Pasti ada beberapa data yang loss dan harus dikirim ulang. Menurut Tifon sendiri ada standarisasinya, sama seperti sebelumnya. Sangat bagus apabila paket lossnya sebesar 0%, bagus apabila ada paket loss sebesar 3%, sedang jika ada 15%, dan ya nggak jelek apabila 25% lebih. Next. Untuk parameter yang terakhir adalah jitter. Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan IP. Besarnya jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban traffic dan besarnya tumbukan antar paket congestion yang ada dalam jaringan tersebut. Semakin besar beban traffic di dalam jaringan akan menyebabkan semakin besar pula peluang terjadinya congestion. Dengan demikian nilai jitternya akan semakin besar. Semakin besar nilai jitter akan mengakibatkan nilai quality of service semakin menurun. Jadi jitter ini adalah nilai selisih antara delay satu ke delay selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu. Untuk standarisasi sendiri juga ada dari Tifon. Sangat bagus apabila selisih delay atau jitternya adalah 0 ms. Bagus apabila memiliki jitter 75 ms. Sedang apabila memiliki jitter sekitar 125 ms, dan dianggap jelek apabila memiliki jitter lebih dari 225 milisecond. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai topik pembahasan yang ketiga. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.